Halo Ana, apa kabar? Baik, Ibu. Oh ya, ada perlu apa ya kok mau menemui saya? Sebelumnya selamat siang Bu Katena. Oh iya, selamat Maaf siang. mengganggu waktunya, tapi saya mau minta waktunya sebentar, apakah boleh? Boleh. Ada apa Ana? Apakah ada hal yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Jadi gini Bu, kan saya ini udah kelas 12. Ya. Nah, saya tuh nanti berencana setelah lulus SMA ini akan lanjut ke kuliah. Nah, saya ini bingung untuk masuk jurusan perkuliahan saya nantinya. Di sisi lain, saya itu pengen banget masuk ke jurusan sastra, lebih spesifiknya itu sastra Jepang, dan intinya tuh yang bidang kesastraan lah Bu. Tapi di sisi lain tuh kedua orang tua saya tuh pengennya saya masuk manajemen. Nah, hal itu yang membuat saya bingung sampai saat ini. Dan saya juga bingung karena di satu sisi saya mengikuti kemauan orang tua saya, dan notabene jurusan itu saya benar-benar nggak terlalu suka, tapi saya juga harus ikuti kemauan diri saya sendiri terhadap jurusan yang akan saya pilih nantinya. Itu Bu. Jadi ceritanya kamu hari ini sedang menceritakan kebimbanganmu ya untuk Ya. masuk ke jurusan prodi. Betul Bu. Ibu merasakan sih kalau kamu tuh di satu sisi pengen banget masuk ke jurusan yang kamu minati karena kamu merasa kalau kamu tuh ada di potensi itu dan menarik gitulah bagi keseharianmu nanti kalau menjalani perkuliahan. Tapi di satu sisi kamu tuh nggak pengen mengecewakan hati orang tuamu untuk masuk ke jurusan manajemen. Oke, ibu tahu banget sih itu pasti bingung kan, apalagi belum lagi mikir untuk ujian dan sebagainya macem. Tapi ibu mau nanya nih, ada nggak sih hal lain yang mungkin kamu pikirin gitu selain masalah ini? Hanya itu saya takut mengecewakan mereka karena takut saya dibilang tuh anak durhaka atau anak yang tidak menurut atau anak egois gitu istilahnya. Padahal kan selama ini kedua orang tua saya tuh sudah berkorban dari segi ekonomi, waktu dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya saya paksa buat masuk ke jurusan manajemen yang notabene itu saya benar-benar tidak berminat dan tidak sesuai dengan passion saya juga. Nah, hal itu yang membuat saya kebingungan sendiri dan bertanya kepada diri saya sendiri. Dan nanti kira-kira ketika saya nanti masuk ke jurusan manajemen tersebut, kira-kira apakah saya sanggup untuk menjalani perkuliahan tersebut hingga nanti bisa lulus sarjana dengan baik dan lancar gitu Bu. Jadi begitu ya. Kalau menurut saya, coba kamu bicarakan ini baik-baik dengan mama papa kamu, supaya mama papa kamu tuh seperti merasa, oh anak saya ini ternyata punya passion yang di bidang sastra. Nah, kamu juga jangan lupa ceritakan alasanmu kenapa kamu tuh kok pengen banget masuk ke jurusan sastra, karena pasti kan orang tua lo kan sastra tuh mau jadi apa gitu kan. Lalu mending di ekonomi, di manajemen aja ya, sekarang pekerjaannya tuh gini. Nah, sedangkan kamu nggak suka dengan pekerjaan itu, kamu lebih suka untuk berkreasi dengan kreativitasmu. Jadi itu langkah pertama sih yang harus kamu lakukan supaya orang tuamu tuh paham gitu. Kamu coba cerita ke mereka. Sebenarnya saya sudah coba cerita ke orang tua saya, tapi mereka bilang tuh kalau misalnya nanti saya lulus dari perkuliahan tersebut, terus nanti masuk ke dunia kerja, kira-kira nanti kalau ketika saya jadi seorang sastrawan atau misalnya jadi penerjemah bahasa, itu kira-kira nanti memungkinkan pekerjaan yang akan saya dapatkan itu nanti upah atau gajinya itu akan layak atau umum atau setara dengan gaji pada umumnya gitu. Nah, itu yang membuat saya juga bingung dan terdiam ketika kedua orang tua saya bertanya seperti itu. Waduh, ternyata kamu sudah mencoba untuk terbuka ya. Iya Bu. Tetapi malah orang tuamu seperti yang saya pikirkan gitu loh. Tadi orang tuamu tuh beranggapan bahwa sastra tuh nanti kerja apa sih gitu ya. Mending di manajemen aja. Manajemen tuh kan kerjanya banyak gini. Ibu sudah memprediksi bahwa orang tuamu pasti akan berbicara seperti itu, dan ternyata kamu sudah menanyakan dan jawabannya seperti apa yang saya pikirkan. Jadi itu yang membuat kamu langsung down gitu ya. Iya betul. Tapi
di satu sisi argumen orang tua itu ada benarnya juga, karena zaman sekarang ini kan kita cari kerja itu susah ya, terus juga lapangan pekerjaan juga udah mulai susah. Tapi di sisi lain, kalau saya paksa untuk masuk ke jurusan manajemen, saya seperti menjalani kehidupan yang bukan milik saya sendiri. Dan saya juga takut nanti IPK saya bisa turun atau anjlok, atau bahkan saya bisa putus kuliah atau bisa di DO karena saya tidak tidak berminat dengan jurusan tersebut gitu. Wah, ibu cukup salut ya dengan pemikiranmu. Kamu tuh di usia segini tuh sudah memikirkan berpikir kritis lah untuk bagaimana kedepannya untuk masa depanmu nanti. Kalau saran ibu sih, jadi kayak berpikir kritismu tuh, kamu tuh berpikir kalau jika dipaksakan tuh nanti IPK kamu yang bakal turun, atau kamu yang nanti menjalani perkuliahanmu itu jadi kayak gak stabil, bimbang gitu kan ya. Dan ibu juga mencoba untuk memahami sudut pandangmu. Kalau boleh ibu tahu, apa sih yang membuatmu tuh kayak tertarik gitu loh sama dunia sastra gitu? Jadi sejak SMP itu saya sudah mulai menulis novel, dan hingga saat SMA ini saya mencoba untuk mengikuti lomba cerpen FLS 2N. Nah, dengan saya menulis cerpen, novel, dan segala macam, itu saya merasa kalau hidup saya ini menjadi lebih berwarna, lebih seru dan menyenangkan. Dan ketika saya melakukan hal tersebut, itu membuat energi saya tuh terasa penuh kalau saya melakukan hal tersebut. Dan sedangkan kalau misalnya saya masuk ke jurusan manajemen, mungkin saya akan merasa kebingungan sendiri karena saya tuh tidak terlalu memahami jurusan manajemen tersebut, dan memang saya tidak memiliki passion di jurusan tersebut. Oke, ibu mendengar kalau kamu tuh sangat berminat banget sama sastra. Jadi ibu menyimpulkan juga kalau sebenarnya kamu tuh juga bukan malas, tapi saya tuh tadi berpikir ya memang ada benarnya sih orang tuamu tuh menyuruh kamu untuk masuk ke manajemen, karena sekarang juga lapangan pekerjaan kan banyak yang cari untuk keuangan gitu ya. Jadi ibu merasa kalau kamu tuh sebenarnya bukan ada di potensi manajemen, tapi kamu tuh hanya kebingungan gimana nerapin kayak hitung-hitungan atau gimana itu. Jadi kayak ibu rasa kalau misalnya orang tuamu nanti tetap kekeh untuk menyuruh kamu masuk ke manajemen, ya kamu mencoba untuk belajar, memahami, siapa tahu kan belum dicoba. Siapa tahu nanti kalau sudah masuk ke dunia perkuliahan, kamu paham dengan strukturnya, kamu akan bisa mengikuti alur gitu. Tetapi kalau memang puji Tuhan, orang tua kamu itu mengizinkan kamu untuk masuk ke dunia sastra, ya jalanilah dengan sebaik mungkin, ikutilah lomba-lomba, ikutilah cerdas cermat atau apapun kreativitas yang ada dalam perkuliahanmu itu. Ya benar banget Bu, saya hanya ingin kuliah di bidang yang bisa membuat saya itu berkembang secara optimal. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya ke orang tua saya tanpa terkesan membantah atau egois gitu. Baik Ana, sekarang coba kita evaluasi lagi lah dari diskusi yang sudah kita bicarakan hari ini. Di satu sisi kamu tuh kayak memiliki potensi prestasi dan minat yang kuat di bidang sastra, namun terhambat oleh kekhawatiran orang tua mengenai prospek kerja. Di sisi lain ada pilihan manajemen yang bisa membantu kamu untuk mencari kerja besok di masa depan gitu ya. Tapi berisiko tuh membuat kehilangan motivasi belajar gitu. Dan kamu ingin menemukan jalan tengah di mana kamu bisa mengambil keputusan tanpa harus kayak konflik sama orang tuamu gitu.
Jadi kesimpulan ibu ini sudah merangkum seluruh situasi yang kamu rasakan saat ini. Iya Bu, persis seperti itu. Saya Baik. ingin tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini secara dewasa. Oke, bagus sekali. Pemikiranmu tuh ternyata sudah kritis dan tinggi ya, gitu. Jadi ini sudah masuk dalam tahap kedewasaanmu untuk memahami dirimu sendiri. Kamu sudah belajar untuk mencari jati dirimu yang sesungguhnya. Nah, menurut pandanganmu tuh, apakah saat ini industri kreatif seperti dunia sastra itu akan kalah nggak kalau untuk pekerjaan di masa kini gitu? Sebenarnya kalau saya perhatikan di media sosial itu justru lagi berkembang banget sih Bu. Soalnya kan kalau saya perhatikan itu sekarang tuh udah banyak content writer, terus juga copywriter, terus ada sutradara juga, terus ada konsultan kreatif yang sukses juga. Hanya saja mungkin pekerjaan itu masih baru dan orang tua saya mungkin belum tahu mengenai pekerjaan tersebut. Nah, dari sini kan kamu bisa ngambil celah nih. Kalau misalnya orang tamu tetap kekeh kalau nggak ada pekerjaan untuk sastra saat ini, kamu bisa menunjukkan bukti kalau zaman sekarang itu zaman digital, mama, papa. Nanti Ana mau memasuki dunia digital tuh dengan menjadi sastrawan. Nanti Ana mau membuat novel, kan Ana kemarin sudah menerbitkan novel, sudah membuat cerpen. Nah, mungkin dari situ kamu bisa merayu lagi lah untuk memasuki jurusan yang kamu minati. Jadi ada banyak alasan dan bukti untuk membuat kamu tuh masuk atau membuat orang tuamu tuh setuju dengan argumenmu untuk masuk ke dunia sastra. Mungkin saya perlu mengumpulkan data dan bukti nyatanya Bu, seperti prospek kerja lulusan sastra modern nanti itu. Contohnya itu mungkin jadi figur yang sukses di bidang tersebut. Jadi saat saya bicara lagi dengan mereka, saya tidak cuma pakai emosi dan bilang kalau saya itu suka dengan sastra, tapi saya membawa bukti kalau pilihan saya ini bertanggung jawab. Tepat sekali Ana. Sudah saya bicarakan kan tadi, karena sudah ditemukan beberapa bukti dengan kamu menyampaikan ke ibu kalau ternyata tuh ada gitu pekerjaan untuk di dunia sastra, karena sekarang zaman apa-apa tuh digital, zaman apa-apa tuh kreasi gitu kan. Nah, kamu bisa mengumpulkan data-data itu dan kamu bicarakan baik-baik kepada orang tuamu, sehingga orang tuamu tuh nanti juga terbuka. Mereka nggak hanya ketinggalan zaman kayak dunia kerja tuh harus di kantor menulis, mengetik gitu. Jadi ternyata ada hal lain seperti berkreasi menggambar, menulis cerita, atau bahkan sharing pengalaman pribadi dituangkan lewat novel itu juga sebenarnya menghasilkan uang kan nanti ujung-ujungnya. Nah, kamu bisa bicarakan itu ke orang tuamu. Gitu Ana. Baik. Apakah kepalamu sudah terasa lebih ringan? Ya, sejauh ini saya sudah merasa jauh lebih ringan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Ana. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dan apa yang saya sarankan kepada kamu bisa membantu ya. Maaf kalau ada kata ibu yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati kamu. Semangat selalu ya Ana. Terima kasih Ibu. Oke.